Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Nurfadila dengan NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yaitu pengembangan chatbot berbasis AI untuk konseling kesehatan mental. Kemudian ada latar belakang pentingnya kesehatan mental. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres dapat berdampak negatif pada produktivitas, hubungan sosial, dan kesejahteraan individu. Data dari WHO yaitu 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan mental seumur hidup. Kemudian ada data dari Indonesia, Riskesdas 2024, 9,8% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional. Tantangan dalam layanan kesehatan mental yaitu adanya biaya tinggi untuk layanan psikolog profesional. Kemudian kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental, stigma sosial terhadap pencarian bantuan psikolog, kemudian ada keterbatasan akses di daerah terpencil. Solusi teknologi dari chatbot berbasis AI itu menyediakan layanan dukungan emosional awal dengan pendekatan interaktif, memanfaatkan LP untuk memahami bahasa pengguna, kemudian mengurangi hambatan geografis dan sosial dalam mencari bantuan. Kemudian adanya permasalahan penelitian ini yaitu dikategorikan ada identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu akses layanan konseling mental masih terbatas. Kemudian yang kedua biaya layanan profesional tinggi. Kemudian ada stigma sosial membuat orang enggan mencari bantuan. Kemudian minimnya solusi teknologi AI yang efektif di bidang ini. Kemudian kurangnya chatbot yang dapat respon secara emosional dan kontekstual. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk chatbot AI kesehatan mental, bagaimana merancang chatbot berbasis AI yang responsif dan relevan, sejauh mana chatbot dapat membantu pengguna mengenali tingkat stres mereka. Kemudian bagaimana mengevaluasi efektivitas chatbot sebagai alat bantu konseling kesehatan mental. Kemudian ada tujuan penelitian ini yaitu yang paling utama mengembangkan chatbot berbasis AI yang dapat memberikan layanan konseling mental yang interaktif, dengan spesifiknya yaitu menyediakan platform dukungan awal untuk mengenali tingkat stres. Kemudian menganalisis efektivitas chatbot dalam membantu pengguna memahami kondisi mental mereka, meningkatkan akses layanan kesehatan mental melalui teknologi digital. Kemudian adanya mengintegrasikan chatbot dengan metode terapi berbasis kognitif behavioral therapy atau CBT. Manfaat penelitian ini yaitu bagi masyarakat umum memberikan solusi praktis untuk mendapatkan dukungan emosional awal. Kemudian membantu individu yang enggan mencari bantuan langsung. Bagi tenaga profesional yaitu meringankan beban kerja psikolog dengan menangani masalah ringan secara otomatis. Bagi pemerintah dan institusi kesehatan itu adanya alternatif solusi yang dapat diadopsi dalam skala nasional, meningkatkan akses layanan kesehatan mental di daerah terpencil. Kemudian bagi pengembangan teknologi untuk mendorong inovasi dalam pengguna AI dan LP untuk layanan kesehatan mental.
Pada landasan teori ini, chatbot dalam kesehatan mental, yaitu chatbot dapat membantu individu yang mengalami gejala stres, kecemasan, dan depresi ringan. Dari studi Fitzpatrick et al. Dari 2017, chatbot memberikan efek terapeutik bagi pengguna yang rutin berinteraksi dengannya. Kemudian kecerdasan buatan AI dan NLP dalam chatbot itu untuk Natural Language Processing atau NLP memungkinkan chatbot memahami konteks percakapan. Adanya algoritma AI seperti machine learning dan deep learning membantu chatbot memberikan respon lebih akurat. Kemudian landasan teori selanjutnya yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT. Dalam chatbot, CBT digunakan untuk membantu pengguna mengubah pola pikir negatif. Chatbot juga dapat mengidentifikasi pola perilaku pengguna dan memberikan saran yang relevan. Adanya keamanan dan etika dalam penggunaan chatbot, yaitu data pengguna harus dilindungi sesuai standar GDPR atau HIPAA. Kemudian chatbot tidak boleh menggantikan profesional medis, hanya sebagai pendamping awal. Kemudian pada metodologi penelitian ini yaitu dengan analisa kebutuhan, adanya survei pengguna terkait pengalaman kesehatan mental, kemudian wawancara dengan profesional untuk memahami kebutuhan layanan chatbot, kemudian adanya perancangan sistem chatbot, yaitu ada front-end atau antarmuka percakapan berbasis teks, kemudian ada back-end atau pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan analisis emosi. Kemudian ada evaluasi dan uji coba pengguna chatbot dengan pengguna dan pengukuran tingkat kepuasan dan analisis sentimen untuk memahami respon pengguna terhadap chatbot. Hasil penelitian ini kurang lebih keunggulannya yaitu chatbot AI dalam konseling kesehatan mental, adanya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental, kemudian menyediakan privasi lebih baik bagi pengguna dalam berbagi perasaan, kemudian adanya membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Kemudian kekurangan dan tantangannya yaitu pemahaman chatbot terhadap konteks percakapan masih terbatas. Chatbot belum memiliki kemampuan empati seperti manusia, perlunya pengembangan lebih lanjut dalam integrasi AI dan psikolog. Kesimpulannya yaitu chatbot berbasis AI dapat menjadi alat pendamping awal dalam konseling kesehatan mental. Adanya untuk mempermudah akses layanan kesehatan mental bagi individu yang kesulitan mencari bantuan profesional. Chatbot juga dapat mendeteksi tingkat stres pengguna dan memberikan saran berbasis terapi CBT. Itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.